Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini masih diberi kekuatan lahir dan batin menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan selalu setia dengan ajarannya. Hari ini Mitra Persada, monggo bersama-sama membuka kitab Al-Quran. Kita belajar bersama mempelajari ayat-ayat Allah di dalam surat An-Nahl. Ayat An-Nahl ini juz 14. Juz 14 Al-Quran kita buka surat An-Nahl sampai ayat 67. Nah, kita sekarang mempelajari dan mengikuti tafsir Al-Quran ayat 68 dan seterusnya, surat An-Nahl juz 14. Ini hampir separuh dari Al-Quran kita, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rushun. Wa auha lan wus paring wahyu, tegese paring ilham. Jadi makna wahyu dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Indonesia bisa ilham, bisa wahyu, bisa lainnya. Karena ini merupakan pemberian Allah kepada binatang, maka namanya ilham. Sebagaimana auha yang diberikan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam di juz 20 itu. Kami wahyukan kepada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, maksudnya kami beri ilham. Kalau auha Allah kepada para nabi namanya wahyu. Wa auha lan wus paring ilham sapa rabbuka pangeran sira Muhammad ilan nahli maring apa jenenge kurma ya, maring tawon ya, lebah. Nahl itu lebah. Kalau an-nahl nakhlah yang pakai kha itu namanya kurma. Kalau an-nahl yang tidak ada kha berarti pakai ha tanpa titik, itu maknanya lebah alias tawon. Wahya ilhamin, ing rupa wahyu ilham. Jadi ilham, diilhami. Inilah yang senantiasa kita harapkan dari Allah ya pada diri kita. Kita ini senantiasa diberi ilham untuk kebaikan, diberi ilham untuk sedekah, diberi ilham untuk mengucapkan kalimat yang baik, diberi ilham untuk ya pokoknya tertarik, senang dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya dengan keburukan kita tidak tertarik. Anittakhidhi an mufassiratan an tafsiriyah au masdariyah. Ittakhidhi dadekno he nahl, dadekno he tawon minal jibali saking gunung
dadekno buyutan ing dadi omah takwina berlindung sapa sira wadon tegese tawon ilaiha maring jibal. Jadi yang kita lihat nyata ya. Jadi tawon itu membuat rumah itu di gunung-gunung, di pohon ya, di rumah penduduk. Ya seperti itu. Ini merupakan ilham dari Allah. Wa minas syajari lan saking wit. Kadang-kadang di pohon kan, di pohon itu. Di pohon apa ya? Pohon nangka, pohon apa lagi? Biasanya mereka membuat rumah di situ. Dan rumahnya itu bagus gitu ya. Bagus, rapi. Padahal tidak pernah belajar sekolah apalagi. Tidak pernah. Tapi ya diilhami karena ilham Allah itu. Buyutan ing pira-pira omah wa mimma lan saking barang ya'risun nasu ya benuna laka minal amakin. Saking barang kang bangun sapa menungso minal amakin rupane saking pira-pira panggonan wa illa lam ta'wi ilaiha lek lamun sirohe tawon itu ndak membuat rumah yang dari yang seperti itu, dari gunung, dari rumah, dari wit-witan, pohon, maka kalian tidak bisa berlindung, tidak bisa berteduh, tidak bisa membuat keturunan. Nah, makanya An-Nahl ini ya surat tawon, surat tawon karena di dalam surat An-Nahl itu disebutkan ya ceritanya tawon, ceritanya lebah. Kita lihat mitra persada, kita amati tawon itu tempat berkunjungnya itu yang bagus-bagus seperti bunga ya. Tidak ada tawon kok ditelek-telekan, diperceraian, tidak ada. Tawon itu ya di tempat-tempat yang indah, yang harum-harum gitu. Maka yang keluar darinya juga sesuatu yang nikmat, yaitu madu. Begitu juga manusia. Manusia ini yang lingkungannya baik, yang pergaulannya baik, yang senantiasa condong kepada kebaikan, mendapat ilham untuk berbuat baik. Maka yang keluar darinya adalah amal-amal baik, amal-amal yang menyenangkan, kalimatnya sejuk didengarkan, tidak pernah menyinggung atau menyakiti. Kalaupun dia habis habis memberikan bimbingan, diakhiri dengan minta maaf apabila ada kekurangan, ada salah ucap. Diakhiri lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majelis kok diakhiri dengan bacaan itu, maka dosa-dosa di majelis itu diampuni. Jadi dalam Islam itu Masya Allah ya, carane umbah-umbah itu banyak sekali. Dan kalau sudah diumbah atau dicuci ya bersih lagi, tidak punya dosa. Hanya saja karena diucapkan oleh Kanjeng Nabi ya, berbuat begini menghapus dosa, berbuat begini menghapus kesalahan. Itu pun berarti menunjukkan bahwa tingkah laku kita setiap waktu ini banyak mengandung dosa. Harus kita sadari itu. Maka kalau ada orang selesai sholat kemudian tidak mau istighfar itu ya kebangetan lah. Padahal Kanjeng Nabi itu selesai sholat istighfar, minta ampun kepada Allah. Tsumma kuli nuli mangano sira he lebah mingkul samarati saking saben-saben woh-wohan. Ini karena diilhami oleh Allah sehingga lebah itu mengambil makanan-makanan dari buah-buahan. Ya, dari buah-buahan. Akhirnya madunya itu menyehatkan ya. Madu itu menyehatkan betul. Menyehatkan.
Ada orang kurang perkasa, ya minum madu. Ada kurang sehat, minum madu. Ada apa namanya petunjuk dokter ya nanti disertai madu ya. Ada orang makan apa minum apa disertai madu. Karena campuran madu itu bukan madu campuran ya, campuran madu. Artinya madunya untuk nyampuri. Maka semakin baik makanan tersebut. Ya, tentu saja tidak sembarang makanan, jangan memakan apa namanya nasi dengan madu, makan apa sayuran ditambahi madu, ya tidak cocok. Madu itu biasanya berserta obat, berserta apa minuman gitu. Biasa kalau apa namanya di Arab itu bikin teh begitu dicampur dengan susu dan dimasak, diminum. Nah, itu dicampuri madu juga enak itu. Nah, fasluki mongko lumakwa sira kholi subula rabbiki ing pira-pira dalane pangeran sira turukahu fi talabil mar'a, tegese lewatilah jalan-jalan dalam rangka meraih tempat itu, tempat dia mencari makan. Zulula hale dalul, hale apa namanya ya lembut, apa lemah lembut, musakhorotan laka. Jadi karena apa namanya dalam rangka memenuhi kebutuhannya mencari makan itu, maka makhluk yang apa namanya yang bisa ditaklukkan oleh lebah itu ya makhluk-makhluk yang dilalah, yang tidak melawan ya. Seperti bunga itu dienceloki lebah gitu ya, tenang saja dia, diambil apa namanya saripatinya ya tenang saja karena sudah dikerahkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah untuk lebah. Sebagaimana air laut itu kan wasakhara lakumul fulka, ketika kita naik perahu maka perahu itu ditaklukkan buat siapa? Buat manusia. Apa iso perahu menggujek apa jenis ugreh-ugreh atau melawan? Ya bisa saja. Kalau dia kena ombak, kena angin itu, kemudian dia bergetar yang keras, akhirnya manusia kan bisa meloncat tenggelam. Nah, karena ditundukkan inilah, maka manusia bisa menguasainya. Ya seperti pesawat, kereta api, bis, kendaraan-kendaraan itu karena ditundukkan Allah untuk manusia ya. Makanya doa kita itu kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Jadi maha suci Allah yang telah menundukkan hadza, kendaraan ini untuk kami naiki. Kendaraan itu kalau salah setir ya melayu, dia main gas gitu lari, maka memperlakukannya dengan lemah lembut. Pesawat juga begitu, kereta api juga begitu. Namanya itu ditaklukkan, dikerahkan untuk manusia. Yakhruju metu min butuniha saking pira-pira wetenge nahal, wetenge tawon lebah, apa syarabun inuman, huwa utai syarab iku al asalu madu, mukhtalifun kang beda-beda apa alwanuhu pira-pira rupane, asal artinya keluar dari perutnya lebah itu madu yang berbeda-beda warnanya, berbeda-beda. Ya kalau manusia itu hanya satu saja macam makanan, dia akan bosan. Bani Israel itu kan juga begitu kan, dikasih apa namanya manna dan salwa, itu kan makanan yang tidak usah masak, tinggal gelegek gitu.
tinggal makan dan minum. Mereka masih butuh lagi, pingin makanan yang lain. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Wah, kami ingin makanan yang lain Gusti. Jenengan kasih kami timun, kacang adasnya dan seterusnya. Ya udah, sana pergi ke kota sana, kamu akan dapat yang kamu inginkan. Jadi diberi yang nikmat, yang paling nikmat itu manusia itu kadang ya bosan, akhirnya pilih yang biasa. Orang sudah biasa makan daging, sate, gulai, tengkleng, seterusnya. Suatu saat dia pengen terong pokak, pengen daun singkong, sambelnya pun sambel korek. Manusia itu memang begitu, mintanya variasi. Tapi kalau istri ya satu saja, jangan variasi. Kadang pengen ini dapat ini, tidak boleh, karena ini kalau urusan makanan tuh boleh, kalau urusan itu tidak boleh. Nah, fihi iku tetep ing dalam asal madu sifaun utawi penawar atau obat linnasi kedue pira-pira menungso minal auja'i saking pira-pira keluhan ya, dari panas, dari apa, pokoknya wajah. Jadi dijelaskan di Al-Quran sini bahwa dari madu itu bisa menjadi penyembuh bagi beberapa penyakit. Padahal itu dari tawon, makhluk yang sangat sederhana, dari buah-buahan. Kita nggak bisa kan bikin madu sendiri, pasti minta tolong tawon. Orang peternak tawon apa itu, minta tolong tawon. Disiapin di situ ada bunga-bunga, kemudian dia ngambil di situ, kemudian keluarlah madunya. Oleh karena itu dari tawon ini kita mengambil pelajaran. Tawon itu makhluk yang aneh tapi memberi pelajaran yang berharga. Kalau yang diambil itu dari hal yang baik-baik, maka keluarlah yang baik. Kalau seorang anak itu berasal dari keturunan yang baik-baik, dari ayah ibunya yang soleh solihah, maka anak itu akan ikut soleh solihah. Kalau suatu saat anak itu tidak genah, itu pasti ada kesalahan pada diri ayah atau ibunya. Kemudian yang kedua, dari tawon ini, dia itu kalau ngejar seseorang, biasanya orang yang dikejar itu orang yang jarak, orang yang mencoba mengganggu tawon, rumah tawon misalnya. Maka dikejar kan, dikejar itu sampai kalau mampu dikejar kita. Misalnya masuk air gitu ya, tenggelam kita di air, dia nungguin di atas air itu sampai kita keluar. Nah ini, jadi kalau orang itu punya cita-cita yang tinggi, hendaknya ya bersusah payah mencarinya, dilewati. Misalnya pengen pintar membaca kitab, ya tentunya tinggal di pondok pesantren. Pengen menghafal Al-Quran, tentunya harus mengalahkan waktunya, disiapkan untuk waktu untuk menghafal. Kalau bisa ya mondok di tempat pondok menghafal. Pengen bisa ini, pengen bisa bisnis apa, ya kursus kan. Maka bersusah payah keluar keluar uang. Orang mau bisa nyopir ya kursus nyopir, ya, itu kan ya pakai biaya gitu. Jadi orang ingin mencapai sesuatu, ya tentunya jalur untuk menuju sesuatu itu dilewati melalui jalannya, ya, sebagaimana tawon itu mau bikin madu, dia bersusah payah terbang ke sana, terbang ke sini. Inna fi dzalika setuhune iku ing dalem mengkono kang sinebut la ayatan yakti utawi tondo kekuasaane Gusti Allah liqaumin kanggo kaum yatafakkaruna kang gelem mikir sapa kaum fi sunihi ta'ala, gelem mikir tentang
perbuatan Allah atau bikinan Allah Subhanahu wa taala. Nisbate lebah itu kecilnya begitu, seakan-akan ya enggak berharga, tetapi sangat berharga bagi manusia, sangat berharga. Setan tawon itu, lebah itu tidak gampang mengganggu manusia. Dia itu marah pada kita kalau kita mengganggunya, merusak rumahnya misalnya. Ya siapa yang rumahnya dirusak nggak marah, nggak emosi. Rumah bikin ya susah, terus punyanya hanya satu itu. Nah ini pelajaran dari lebah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqa wus nitahaken sapa Allah kum ing sira kabeh, walam takunu lan ora ana sapa sira kabeh iku saean rupa suwiji-wiji summa yatafa nuli matekaken sapa Allah kum ing sira kabeh intang qidai ajarikum nalika entae ajal sira kabeh. Wa minkum lan iku setengah saking sira iku tetep saking sira kabeh man utawi wong yuraddu kang den balekake sapa man ila ardhalil umuri maring inone umur ai akhassahu. Jadi sehina-hinanya usia itu adalah usia, bukan usia pensiun tapi usia pikun, usia pikun. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, salah satu doanya mudah-mudahan tidak dijatuhi penyakit yang namanya pikun. Pikun itu penyakit. Jadi apa ya, pikun itu ya lupa ya. Nah, orang pikun itu kan ya menyusahkan orang lain. Sudah makan katanya belum, sudah sholat katanya belum, atau belum sholat katanya sudah, sebaliknya sudah dikasih uang katanya belum, karena pikun. Nah, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak diberi penyakit yang namanya pikun. Nah, minal harami saking sebab usia tua, likai layak lama supaya orang ngerti sapa man ba'da ilmin sa'use duwening ilmu syai'an ing suwiji-wiji. Qala Ikrimah itu pernah berkata, man qara al-Qur'ana lam yusir bihadil halati. Sapa sing maca Quran mongko ora dikenai dia akan tidak menjadi orang yang berkeadaan ini pikun ini. Ini dawuh Ikrimah. Innallaha satuna Gusti Allah iku alimun dat kang ngudaneni bitadbiri khalqihi kelawan ngature hambane Allah, qadirun tur dat kang maha kuwasa alama ing atase barang yuri tukang ngersakaken sapa Allahu ing ma wallahu ta'ala Gusti Allah. Nah ini jadi diakhiri tadi itu di antara kalian hai manusia ya, Allah itu menjadikan kalian kemudian mematikannya, mewafatkannya. Kemudian ada yang di antara kalian ini masih hidup tetapi keadaannya dikembalikan ke usia yang hina, yaitu usia pikun, agar tidak mengetahui apa yang sudah diketahui. Jadi ada yang namanya penyakit itu lupa, penyakit tidak bisa membaca, lihat tulisan tuh ini tidak bisa membunyikan. Ada itu penyakit seperti itu, lupa, sebentar-bentar lupa. Termasuk saya ini ya kemarin kapan itu laptop tertinggal di Wonotirto, kemarin apalah kapan lagi tertinggal di Masjid Kemenak Kabupaten, hari ini tadi tertinggal di Bank Jatim. Ya
masih jodoh saya ya, ketemu lagi gitu, ketemu lagi. Padahal laptop itu kan nggak ada suratnya, sehingga kalau hilang ya udah berlalu. Tapi Allah masih menyelamatkan. Innallah diakhiri innallaha alimun qadir. Diakhiri bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Artinya Allah maha mengetahui perbuatan kalian, maha mengetahui kalian ini masih hidup, kalian sudah mati, kalian mengalami masa pensiun, masa pensiun, pikun ya. Itu semua Allah tahu. Lah kenapa kok begitu? Ya sebagai ujian. Kenapa kok dibuat begitu oleh Allah? Sebagai ujian. Ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini untuk ujian liyabluwakum, agar Allah menguji kalian ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian itu yang baik perbuatannya. Jadi ujian itu ujung-ujungnya kita ya kalau supaya lulus ya tentu tetap berbuat baik. Ketika kita miskin, melarat, nggak punya uang, tetap husnudzon kepada Allah, tetap menerima keadaan itu sambil berusaha, berdoa, rakyat utang-utang. Jadi tetap berpikiran positif kepada Allah. Nah, ini yang namanya lulus dalam ujian. Kalau nggak lulus kan ngeluh saja, dapat segini kurang banyak, ngeluh saja. Nah, ini tidak boleh. Qadirun, Allah Maha Kuasa. Artinya Allah itu Maha Kuasa menciptakan kamu dari ayah ibumu orang sana, tempat timbangmu di sana, penghasilanmu segini, kemudian Allah membuat kamu pikun, dan semua hal di dalam hidup ini itu atas kekuasaan Allah. Oleh karena itu manusia kewajibannya ya beribadah, bersyukur, berkata-kata baik ya, menjalankan kewajiban-kewajiban sholat, silaturahim dan seterusnya. Itulah manusia yang lulus, yang bisa mengerjakannya. Maka mitra persada, di dalam suasana yang baik ini kita tetap meminta ampun pada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, terus meningkatkan kebaikan ya. Di Al-Quran itu ada al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini ada perbandingan. Harta dan anak itu fitnah, ujian. Orang punya harta, punya anak itu tidak abadi, suatu saat ditinggalkan, dan nikmatnya juga tidak abadi. Tetapi al-baqiyatus sholihat, perbuatan baik yang itu akan kekal, akan sampai akhirat. Banyak orang infak, orang mengucapkan kalimat hasbunallah ni'mal wakil, atau sholawat, atau sholat sunat ya. Semua itu al-baqiyatus sholihat, kebaikan-kebaikan yang akan langgeng, akan abadi. Beda dengan anak, dengan harta. Ya ada orang meninggal dunia itu di rekeningnya masih ada uang, berarti bukan uang dia, uang ahli warisnya itu, bukan rezeki dia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang usia yang panjang, barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.